keluar bawa roti, saudara. Ada piring kecil, ada kue di atasnya. Cuman satu. Dia bawa keluar. Dia berikan kepada Pak Pendeta itu. Mari Pak, silahkan dimakan dulu. Kemudian diminta untuk dimakan rotinya. Habis, saudara. Lalu kemudian Pak Menterinya tanya begini, Pak Pendeta, di rumah saya hanya punya roti cuman satu ini. Hanya ini Pak yang saya punya. Sekarang saya berikan kepada Bapak. Ya kan? Apakah saya masih punya roti lagi? Jawabannya apa, saudara? Ya tidak punya. Kecuali orang nekat, ya beli lagi, punya katanya. Itu bukan masalahnya, dia berkata begini, saya cuma punya roti satu. Saya berikan kepada Bapak, Bapak sudah makan, habiskan. Saya masih punya nggak sekarang roti itu? Ya tidak Pak, karena Bapak cuma punya berapa? Satu. Oke, terus dia berkata begini. Nah sekarang, saya percaya Tuhan satu. Nah, saya ngerti nanti jawabannya secara teologis nggak benar saudara. Tapi itu tidak pernah dia duga akan dijawab seperti itu sehingga dia akhirnya berkata saya percaya. Dia berkata begini, kalau Tuhan satu, ini logika saya loh katanya. Kalau dia turun dari sorga jadi manusia, lah sorga kan kosong. Nah, cuman satu kok. Kalau dibilang Tuhan tiga saya nggak mau percaya. Sebab itu nyembah berhala. Tuhan kan satu katanya. Nah, dengerin baik-baik. Dia berkata kalau Tuhan cuma kan satu ya dia bilang. Kalau turun ke dunia kan kosong surganya. Lalu pendeta ini dapat hikmat. Saran jawabnya seperti pemahamannya. Walaupun kita tahu secara teologis keliru jawabannya. Tapi ini memberikan jawaban buat Bapak ini. Anda mesti ngerti hikmat itu kayak begini. Dia berkata gini, Pak, sekarang saya mau tanya. Loh, saya tanya kok Bapak tanya? Ya ini jawabannya pertanyaan katanya. Oke katanya. Kalau saya ini guru matematika, saya dosen matematika, saya punya ilmu matematika, terus saya ngajar kepada mahasiswa saya ngajari matematika. Sampai mereka semua dapat ilmu matematika. Setelah mereka lulus, apakah saya harus jadi goblok matematika? Ilmuku habis semua, tak kasihin dia. Ya tidak. Loh kenapa kok tidak Pak? Ya karena matematika bukan benda. Persis, Tuhan juga bukan benda. Tidak bisa disamakan dengan roti, katanya. Diem menterinya, diem lama. Saya bilang, dia jabat tangannya. Aku ikut. Aku percaya. Nah, itu hikmat, saudara. Ngerti? Nah orang gak berhikmat, yombo takut kok angel-angel. Anda tahu? Tanya kok susah katanya. Coba yang lain. Gimana pertanyaannya itu kok? Suruh tanya yang lain. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda beriman kepada Tuhan, bahkan sekolahmu kok jadi pintar saudara. Loh, tapi saya gak goblok Pak. Sekarang, tahun depan next level. Saya ini urutan ke 39 dari 42 Pak. Tahun depan 35 urutan. Next level. Tahun depan lagi 25. 5 tahun lagi Anda jenius. Ingat Atko berkata apa? Otak kita yang kita pakai hanya berapa? 10%. Tambah 1 jenius saudara. Lu nambah cuma 1 Anda bisa sih. Sudah 10%. 1% lagi Anda jenius. Tapi saya pakai 7 Pak. Ya, itu pantas memang betul. Kelihatan sekarang ya. Makanya Anda berkata saya bodoh karena baru Anda pakai 7%. Tapi next level dong. Amen saudara. Yang luar biasa dia kenalkan akan nilai baru dalam kehidupan kita. Ini faktanya begini saudara. Kalau Anda ke India, di sekian banyak provinsi di India, ada satu state, negara bagian, namanya Kerala. Itu bagian selatan. Dan ibu kotanya Trivandrum. Pak Yos pernah ke situ ya.
Kerala ini merupakan negara bagian yang jumlah kekristenannya paling tinggi seluruh India. Yang Kristen di Kerala mencapai 25%. Nah, Anda tanya, apa hebatnya 25%? Oh hebat saudara, itu besar sekali di India. Karena itu merupakan persentase yang paling besar. Nah apa hubungannya dengan hikmat Pak? Banyak rupanya. Di seluruh India, total yang bisa baca tulis, melek huruf saudara, cuman 30%. 70%-nya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Di seluruh India. Tapi di Kerala, yang melek huruf 90%. Kekristenan masuk suatu daerah, hidup mereka berubah. Beda semuanya. Kalau kebenaran yang sama masuk dalam hidup kita, meninggikan derajat hidup kita. Amen. Oleh karena kebenaran itu mengangkat hidup kita, membuka cakrawala baru dalam cara berpikir kita. Coba benahi cara berpikir kita. Lihat Tuhan dan kapasitas yang Dia punya, bukan lihat nasib kita dan diratapi. Hal yang kedua, ratu itu melihat akan makanannya, cara para pelayannya melayani, cara duduk pegawainya, cara duduknya aja. Cara juru minuman menyediakan minumannya, cara mereka melayani. Saya perhatikan ini bicara apa soalnya. Ini bicara kualitas dari perilaku mereka. Beda. Kualitas inteleknya beda, kualitas perilakunya berbeda. Saya mau ngomong sesuatu saudara, ini kalau Anda perhatikan ya, saya nggak tahu di daerah lain. Saya nggak terlalu dekat memperhatikan. Tapi saya perhatikan di Semarang nih, sekitarnya Jawa Tengah ini. Ini ada masalah, saya perhatikan ada masalah. Kalau Anda perhatikan, Anda ketemu orang, ya, cara nyapa orang itu nanti bisa pribadi gitu loh saudara. Kita ini kurang perbendaharaan kata yang menyapa dengan menguatkan, itu gak ada. Kalau Anda ketemu orang asing ya, kalau saling ketemu, mereka berkata, hey you look great, kamu nampak luar biasa. Yang disapa seneng. Tapi kalau kita ketemu orang, loh kok tambah kurus toh? Bener gak? Loh tambah gendut tuh. Urusannya mesti gendut sama kurus. Loh kok tambah melarat toh, kamu denger. Mesti gitu saudara. Anda pernah gak ngeliat gitu? Loh rambutmu kok entek toh nang? Terus gini tanyanya, sudah kawin belum loh? Mesti begitu urusannya. Gitu. Sudah ada yang deketi belum? Itu selalu kok begitu saudara. Saya nggak tahu di daerah lain ya. Tapi saya lihat Semarang ini misalnya ya, atau sekitarnya, itu begitu. Orang kayak nggak punya kerjaan, ngurusi orang lain. Ya biar kurus, kasih makan lah, kasih duit supaya nggak kurus. Jangan diterus begitu. Capek dengerin saudara. Kalau ketemu teman-teman sama tuannya gitu ya. Loh, cucukmu sudah berapa? Lu sudah ngerti, tidak punya anak, kok tanya cucunya berapa? Itu saya bilang gak bermutu sama sekali. Kalau ketemu orang lama itu lebih baik, kadang-kadang gak usah ketemu lah, nanti sakit hati aja keluarnya saudaraku. Yang ditanyakan selalu yang jelek. Selalu yang nusuk perasaan orang. Mesti begitu saudara. Kalau sudah ngerti ada kemalangan apa gitu, itu yang ditanyakan malah. Sepertinya kalau belum orang menderita tuh gak puas. Next level artinya, Anda jaga mulut dengan baik saudara. Ketemu orang ucapkan yang positif kepada orang itu. Sehingga orang ketemu dengan Anda, senang. Bukan ini lagi sebel gua pergi itu. Kenapa mesti begitu? Kalau kita masih seperti yang itu, apalagi yang kurang ajar, loh masih hidup toh loh. Anda boleh bergurau, tapi coba yang bermutu gitu loh saudara ya. Guruan-guruannya kok
Enggak ada mutunya sama sekali. Hati-hati, itu mulut kita akan dihakimi. Satu kali yang usil itu akan dihakimi Tuhan. Alkitab yang berkata. Jadi mari kita buat perilaku kita jadi berbeda. Amen, saudaraku. Dalam bergaul ketemu orang, apapun. Nanti ketemu teman, sudah Anda ngerti lah. Ada orang-orang ya, saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang punya problem dengan bau badannya, dengan apa gitu. Nanti kalau ketemu, gue gitu ngambun-ngambun. Gitu. Omongan itu, gue coba berikan solusi yang baik, tapi gak usah. Kenapa mesti ditusuk perasaannya gitu. Ngerti saudara ya? Coba belajar, coba Anda belajar untuk punya quality. Saya ini nonton TV beberapa hari yang lalu, ya. Itu ada dalang, gitu, wawancarai gitu loh. Lalu interaktif, ada yang nelpon. Si dalang satu ini, saudara, katanya kalau dalang tuh suka maki-maki. Dia ngomongnya apa? Loh buat kami itu di pantai utara itu maki-makian itu keakraban. Saya bilang saya enggak. Jangan berkata memaki orang itu akrab, saudara. Anda merendahkan orang lain. Menangkap saudara. Cara bicara kita itu mesti cara quality perilaku kita. Itu. Mestinya lain. Kalau ketemu orang, kenapa gak ucapkan yang bagus? Hei kamu kelihatan seger loh. Kalau kurus dia bilang, kamu sehat sekali katanya. Nah, itu lebih bagus toh, kenapa? Loh kok kurus gitu? Kayak imbangan ratau. Kecuali Anda kasihlah 2 juta, 3 juta tiap bulan. Bolehlah saudara ya. Boleh kan ya saudara ya? Boleh 2 juta, 3 juta tiap bulan. Gak apa-apa lah. Tapi kalau gak ngasih apa-apa, mencela. Menurut saya itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang. Coba bicara yang nangkap saudara. Saya perhatikan di kalangan hamba-hamba Tuhan juga begitu. Orang-orang yang lebih matang, lebih dewasa itu bisa saling menghargai dengan begitu bagus. Tapi hamba-hamba Tuhan kita ini, si Anukobah, sepertinya dia paling hebat. Gak ada orang paling hebat. Yang baik hanya Tuhan, yang hebat hanya Tuhan. Amen. Nah kalau kita belajar, Anda akan berperilaku berbeda. Saya beri beberapa contoh ya, saudara ya. Di gereja juga sama. Coba berperilaku yang baik. Misalnya gereja t-shirt, sandal jepit. Ya Tuhan memang lihat hati betul. Tapi hatimu seperti apa? Terekspresi di luar sebetulnya. Nangkap ya. Beberapa teman di sini saya perhatikan. Kebaktian misalnya. Mau ke WC aja kok rame-rame. Tengah-tengah khotbah jalan 3 orang. Iring-iringan. Ke WC. Saya bilang, ada apa di WC sehingga takut sendiri? Loh Pak, ini sudah ingin kok bisa kompak gitu loh. Trio iring-iringan. Kalau jalan malah enggak cepet, malah pelan-pelan iring-iringan kayak sepur-sepuran gitu. Tak perhatiin, ke WC. Terus selesai, nunggu yang lain, lokomotifnya, gandengannya ikut, iring-iringan lagi balik. Come on. Sebelum kebaktian, selesaikan dulu urusan di sana. Masuk tanpa beban. Ngerti saudara? Daripada iring-iringan, yang begitu-begitu. Saya pernah tegur orang saudara, saya lagi khotbah pacaran di atas. Saudara. Saya tunjuk dari mimbar malam hari. Yang begitu-begitu itu saudara. Menurut saya memang belum bertobat ya, tapi kita perlu mendidik orang disiplin supaya bagus. Kualitas perilaku kita, Anda bisa nangkap, itu akan membuat semuanya berbeda. Handphone, matiin dong handphone. Sudah bawa handphone gak dimatiin sudah salah. Handphonenya bunyi, salahnya double. Dijawab, gak tahu diri saudara. Halo, waduh, saya gak tahu di gereja. Ini bukan pasar. Untung gak banyak yang begitu. Amen, saudara. Perilaku. Anda ketemu dengan orang, ngomong dengan orang. Coba perilaku yang baik, gitu. Ngerti? Kan Allah melihat hati. Ya, dia lihat hati. Tapi ekspresi dari apa yang engkau tunjukkan, itulah wujud hatimu sebenarnya.
Amen, saudara. Nah, orang sopan sekali belum tentu hatinya benar, tapi orang hatinya benar, perilakunya juga akan benar. Cara bicara dengan orang, ngerti saudara ya? Saya berdoa kita akan diajar banyak sekali. Dan saya berdoa itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Alright, yang ketiga yang terakhir. Yang membuat ratu tercengang adalah melihat akan Alkitab berkata korban yang dia persembahkan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kalimat begini, his stairway by which he went up to the house of the Lord. Tangga, persembahan itu tangga untuk menuju ke rumah Allah. New King James memakai kalimat his entryway, jalan masuk menuju kepada rumah Allah. Ini luar biasa. Persembahan itu bukan ritual, kebiasaan. Tetapi lebih daripada itu, kalau itu keluar dari hati, Alkitab menggunakan istilah tangga sampai ke rumah Allah. Entryway, jalan masuk sampai ke rumah Allah. Luar biasa. Ada banyak orang memberi persembahan, orang tidak ada kekaguman sama sekali. Waktu Ratu Sheba lihat cara raja ini memberikan korbannya kepada Allah, kaget saudara. Ada orang begitu cinta dengan Tuhannya. Dia beri begitu fantastis. Sebab dia cinta kepada Allahnya. Nah dari mana sebetulnya semuanya itu? Coba lihat ayat terakhir sebelum selesai. Sarut Tawarikh 29. Lihat pada ayat yang ke-10. Inilah didikan yang Daud berikan luar biasa. Bagaimana orang bisa begitu merdeka, orang bisa begitu mengalami kemerdekaan dalam hal memberi persembahan. Sarut Tawarikh pasal yang ke-29, perhatikan pada ayat yang ke-10. Alkitab berkata begini, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab perhatikan ini, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab perhatikan lagi, daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini, perhatikan, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, ini doa penting sekali. Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Luar biasa. Anda berkata, oh ya dia raja kok Pak. Dia punya semuanya, dia memberikan yang luar biasa.
Daud berkata, itu bukan soal berapa yang kita punya dan tidak punya. Itu soal hati. Sehingga doanya dia berkata apa? Peliharalah Tuhan kecenderungan hati yang sedemikian ini. Anda boleh kaya raya, hatimu tidak ke Tuhan, tidak pernah engkau bisa memberikan sesuatu yang membuat orang berkata, ya, dia mengasihi Tuhan. Sebaliknya Anda boleh tidak punya apa-apa. Tapi kalau kecenderungan hatimu terus ke Tuhan, engkau tetap bisa memberikan yang terbaik dari hidupmu. Dan orang berkata, sungguh dia mengasihi Tuhan. Kalau orang melihat engkau mengasihi Tuhan, Allah juga tahu engkau mengasihi dia. Hal keuangan itu bukan teknis. Termasuk kalau hari ini engkau punya utang, engkau punya problem dalam rumah tanggamu, dalam hal keuangan. Itu bukan teknis. Tapi saya berani berkata, ujung-ujungnya itu masalah hatimu dengan Tuhan. Kecenderungan hati itu saudara, itu penting. Saya perhatikan begini, ada orang yang hidupnya cukup susah. Saya tahu banyak penderitaan dalam hidupnya. Satu kali, saya berdoa, Tuhan, kenapa ya orang ini kok selalu berat hidupnya? Satu kali, dia punya uang dalam jumlah yang lumayan, saudara. Saya nggak jelas dari mana sumbernya, dia dapatkan uang itu. Kemudian dia akan mulai berikan perpuluhan ke gereja atau apa, saya nggak jelas. Tapi yang saya perhatikan begini, waktu dia mau memberikan persembahan, pertanyaan pertama yang dia tujukan, dia ngomong begini, Pak, gereja cara ngaturnya uang seperti apa? Harus bagus tuh Pak, ngajari saudara. Begini. Saya bingung, ini orang kok mendadak seperti itu. Enggak taunya dia mau ngasih persembahan. Jadi ini uang mau dimasukkan. Dia mau ngatur dulu gereja. Makanya gimana? Coba, bagus? Oke. Nih. Waktu dia bicara begitu, Roh Kudus berkata, engkau lihat hatinya. Itulah sebabnya berkat terkendala turun dalam hidupnya. Dia masih merasa itu uangnya. Dan dia mau itu safe. Sebab dia tahu itu uangnya. Padahal itu milikku. Lihat hatinya. Saya belajar begini. Anda punya pergumulan keuangan seperti apapun. Itu bukan teknis. Bukan siapa yang bisa ngutangi Anda lagi. Bukan siapa yang bisa memberkati Anda dengan apa lagi. Bukan. Ujungnya masalah hati. Itu aja. Ujungnya masalah hati. Anda tanya orang yang pernah bangkrut, bisa diberkati lagi, tanya dengan dia. Yang memberkati dia kebenaran, yang mencelikkan mata rohaninya, dan memberikan naluri untuk fight, ngatasi itu keluar dari dalam. Atau orang-orang yang selama ini ngutangi dia, yang mana yang nolong dia. Kalau dia mau jujur, kebenaran yang mencelikkan mata rohnya, memberikan kekuatan untuk fight, ngatasi pergumulannya, dan dia menang. Amen, saudara. Dengar baik-baik. Engkau boleh memberi, tapi tergantung lebih daripada pemberianmu, kecenderungan hatimu dengan Tuhan. Kalau kecenderungan hatimu terhadap dia kuat, engkau pasti memberikan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya gak bicara jumlah. Lihat akan Habel, saya pernah cerita kepada Anda. Zaman dulu orang tidak makan domba, orang gak makan binatang. Tapi Habel pelihara domba. Kenapa? Dia tahu satu hal. Ini yang paling disukai Tuhan. Kecenderungan hatinya, aku mau hasilkan sesuatu yang disukai dia. Lalu aku berikan kepada dia. Waktu dia lakukan itu, Alkitab berkata, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Ngerti? Sekalipun mati, darahnya masih bisa berbicara. Karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya Allah memberikan kecenderungan hati yang benar. Dan izinkan nilai hidup yang baru dimasuk ke dalam hidup kita. Amin. Saya minta semua tundukkan kepala, datang kepada Tuhan hari ini. Saya ikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam hati saya. Ada beberapa di antara saudara, engkau sungguh-sungguh kena dengan firman Tuhan hari ini. Karena engkau berkata, Pak, hidup saya berantakan kayak begitu. Tidak tahu saya mesti kemana. Saya tidak punya Tuhan dalam hidup saya.
Saya sedang cari, saya tidak pernah ketemu, dan selama ini tidak pernah saya temukan apapun. Kalau engkau orangnya, saya mau beritahu, engkau perlu Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau belum terima Tuhan dalam hidupmu, hari ini izinkan saya berdoa buat saudara. Akhiri semua kekacauan dalam hidupmu saudara. Akhiri semua kegelapan untuk hari depanmu. Dan engkau perlu terima Tuhan pada hari ini. Kalau engkau ingin saya berdoa buat Anda karena Anda tahu Anda orangnya, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya doakan saudara sekarang juga. Terima kasih, sama lagi. Tinggi-tinggi. Puji Tuhan, tinggi-tinggi, naikkan tinggi-tinggi. Engkau sadar, engkau belum terima Tuhan, hidupmu berantakan. Naikkan lebih tinggi, saya lihat tangan saudara. Ada yang lain lagi? Izinkan saya doakan Anda hari ini. Baik, yang angkat tangan dengan hormat, saya minta saudara bisa maju ke depan. Saya berdoa buat saudara. Mari silahkan yang ingin didoakan dari yang angkat tangan, bisa maju ke depan. Saya mau doakan saudara. Come. Ada lagi yang Anda berkata, saya gak jelas apa yang akan aku buat. Semuanya gelap, semuanya berantakan, gak jelas. Tapi hari ini aku mau terima Tuhan dalam hidupku. Kalau Anda orangnya, ini waktu yang paling baik. Datang ke Tuhan hari ini. Saya masih beri kesempatan, kalau ada di antara saudara laki-laki yang berkata, ya, tadi yang dikhotbahkan itu hidup saya gak tahu lagi, semuanya kacau, semuanya berantakan. Tapi hari ini aku mau datang kepada Tuhan. Saya masih tunggu kalau ada lagi, 1-2 lagi yang Anda berkata, saya mau terima Tuhan. Saya mau terima Tuhan. Saya mau berikan hidupku pada Tuhan Yesus hari ini. Ini hari, ini pagi buat saudara. Yang lain mari angkat tangan sama-sama. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, oh ku berikan hatiku dan jiwaku. Berikan hatimu bagi dia saudara. Berikan hatimu bagi dia. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Setiap waktu. Saya merasa ada banyak saudara yang mengalami pergulatan dalam kehidupan Anda, sudah mulai putus asa. Kalau Anda orangnya, di tempat masing-masing aja angkat tanganmu, saya doakan saudara saat ini. Kalau Anda punya pergumulan, Anda mulai lelah dengan hidup saudara, Kau berkata, Pak, saya perlu kekuatan baru, angkat tanganmu, saya doakan Anda hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kami berdoa demi nama Yesus. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan ini. Ora shata karaba shata karaba shata karaba santa karaba. Kiraba santa karaba sete karaba ta karaba ta kaya.